Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, serta seluruh peserta seminar online. Selamat datang dalam acara transformasi digital melalui data, monitoring, dan kontrol real time untuk efisiensi dan inovasi pada sistem industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Gabungan Kelas TI 22 UPB. Terima kasih atas kehadiran semua peserta pada hari ini. Seminar hari ini akan dihadiri oleh narasumber yang expertise engineering di bidangnya yang sangat luar biasa. Uh, Terima kasih juga untuk para pria. Izinkan saya membacakan tutur panitia untuk pelaksanaan seminar ini. Yang pertama, ketua itu diketuai oleh Jailani, sekretaris dipegang oleh Oktaviana, Humas 1 ada Dewi Rabiatul Roh, Humas 2 ada Danu Christian, Media 1 ada Ariola Nandi Pratama, Media 2 ada Deborah Hizkia Pardede. MC yaitu saya sendiri sebagai Wawan Marsito, serta ada moderator Moral. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Rahadian Guntur selaku engineering profesional. Yang kami hormati Mbak Anggi Alfian Eskom Mkom MSc, Bapak Anggi Alfian Eskom ST. Yang kami hormati Bapak Nanang Susanto Eskom Mkom. Yang kami hormati kelas TI 22 CASS 1, kelas TI 2 C, kelas TI 22 NET 1, kelas TI 22 CSE 1. Uh, Langsung saja di sini saya akan membacakan susunan acara pada kali ini. Susunannya itu yaitu 13, 10 sampai 13.15 itu pembukaan. Terus 13.15 sampai 13.20 itu nanti ada sambutan-sambutan. Lalu 13.20 sampai 14.20 materi pembicaraan narasumber. 14.20 sampai 14.35 nanti ada tanya jawab oleh narasumber. 14.35 sampai 14.45 nanti ada penutup. 14.45 sampai dengan selesai nanti ada evaluasi dari panitia. Oke, selanjutnya di sini ada sambutan dari ketua panitia yaitu Mas Jalani. Dimohon untuk Mas Jalani memberikan sambutannya. Oke, baik Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, selamat siang ya teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Rahadian Guntur selaku narasumber pada seminar kali ini. Kemudian Bapak Nanang Susanto, Eskom Mkom, dan Bapak Anggi Alvin, Eskom MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah otomasi sistem yang saya hormati. Dan tak lupa untuk seluruh peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga seminar dengan tema transformasi digital melalui SCADA, monitoring dan kontrol real time untuk efisiensi dan inovasi pada sistem industri 4.0 dapat terselenggara. Jadi tema ini memiliki relevansi akademis dan praktis yang tinggi, mengingat peran penting SCADA dalam mendorong digitalisasi proses industri itu peningkatannya cukup efisiensi serta kesiapan menuju era industri 4.0. Melalui forum ilmiah ini, saya harap atau kita berharap dapat memperluas wawasan,
kemudian mengembangkan pemahaman dan memperoleh perspektif baru mengenai penerapan teknologi SCADA dalam lingkungan industri modern. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, terima kasih kepada seluruh narasumber, kemudian panitia dan peserta atas kontribusi dan partisipasinya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua dari seminar hari ini. Semoga seminar hari ini berjalan dengan lancar ya. Yang kedua, ada sambutan dari Bapak dosen Nanang Santo Eskomkom. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Baik, yang pertama saya hormati pada narasumber Bapak Rahadian Guntur ya, yang sudah support pada seminar hari ini untuk memberikan ilmunya sebagai praktisi di dunia industri langsung. Yang saya hormati juga Pak Alvin dan seluruh jajaran panitia yang sudah membantu di selenggarakannya pada seminar hari ini ya. Jadi dan juga terima kasih buat seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pada seminar hari ini. Ini perdana ya buat saya karena ini tahun pertama saya mengajar di UPB. Ya, alhamdulillah puji syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari kita berkumpul untuk mengikuti seminar terkait dengan transformasi digital ya melalui SCADA. Jadi targetnya adalah kita bisa tahu nanti implementasi real di lapangan di dunia industri 4.0 secara contoh-contohnya nanti dari narasumber secara profesional sudah mengerti di bidangnya. Jadi saya harapkan di seminar hari ini kita mampu mendapatkan wawasan baru ya dan juga memperluas pengetahuan teman-teman semua di sini khususnya untuk persiapan nanti ketika lulus seperti apa sih dunia industri secara real gitu. Jadi minimal kita sudah bisa tahu di kondisi saat ini dan mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan untuk pengembangan bidang otomasi di dunia industri modern. Ya, saya juga ucapkan terima kasih pada seluruh tim panitia yang sudah bekerja keras ya untuk mempersiapkan acara ini dan juga terima kasih juga untuk Pak Guntur sudah membantu menyiapkan waktunya. Mungkin hari ini bekerja ya, jadi menyiapkan waktunya di sela-sela pekerjaannya. Semoga harapannya di seminar ini kita dapat manfaatnya dan juga menjadi langkah awal untuk mempersiapkan diri ketika lulus nanti ya. Demikian sambutan dari saya, kita langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu agar lebih efisien. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang atas sambutannya. Oke, langsung saja ini saya akan untuk ke moderator untuk melanjutkan tuntutan acaranya. Untuk Mas Mas segera dilanjutkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Wawan. Suara saya terdengar ya, Mas Wawan? Terdengar, Mas Moses. Iya. Ya, terima kasih, Mas Wawan yang telah membuka acara dengan sangat baik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Anang Susanto, Pak Anggi Alvin, dan Bapak Jelani selaku Ketua Pelaksana beserta seluruh jajarannya, Pak, atas terselenggaranya seminar pada siang hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Moses Araldesela yang pada kesempatan kali ini akan memoderatori sesi pemaparan materi oleh narasumber. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu ya, narasumber kita hari ini adalah Bapak Rahadian Guntur. Beliau adalah seorang engineering professional yang pastinya sangat berpengalaman dan sangat related ya dengan topik seminar kita pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Rahadian Guntur, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, selamat siang Mas Moses
Kedengeran ya suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya semuanya. Teman-teman, terima kasih juga untuk jajaran dosen ya, Pak Nanang, Pak Alvin, juga panitia yang sudah menyiapkan acara ini ya untuk seminar ini. Saya merasa senang gitu ya bisa berbagi ilmu dengan ya sharing-sharing knowledge dengan teman-teman mahasiswa semua. Mungkin ada mahasiswa, mungkin juga ada yang dari umum ya mengikuti acara ini. Saya senang sekali gitu ya melihat mahasiswa yang antusias gitu ya untuk mengadakan acara-acara seperti ini karena memang untuk apa namanya mempersiapkan diri ya untuk bisa bertahan atau mempersiapkan diri untuk bersaing gitu ya di dunia pekerjaan, di dunia profesional dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Baik, mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Rahadian Guntur, biasa dipanggil Guntur. Saya bekerja salah satu engineer di PT Mitsubishi Motor Kemayoda Indonesia, eh, tepatnya di Powertrain Engineering atau di Engineering Engine Assembly gitu ya, perakitan mesin gitu. Juga saya engineering pernah juga di utility engineering gitu, di plant engineering gitu, sebagai engineering. Itu mungkin untuk memberi satu boleh di share Pak. Mungkin dari yang share dari panitia saja Pak. Mas untuk ininya materinya. Boleh di slideshow. Oke, baik. Untuk kesempatan siang ini, saya ucapkan juga lagi ya, terima kasih. Karena di sela-sela kesibukan, mungkin di waktu weekendnya, jam-jam segini nih, jam-jam ngantuk ya. Habis makan siang mungkin teman-teman semuanya. Tapi Alhamdulillah masih diberikan semangat ya untuk mengikuti acara ini. Oke, dari panitia, saya dihubungin ya oleh panitia mengenai pemaparan atau sharing knowledge terkait SCADA gitu ya. Nah, untuk tema hari ini secara khusus itu sebagaimana kita bisa lihat di slide ya. Jadi transformasi digital melalui SCADA gitu untuk memonitoring, kontrol untuk efisiensi dan inovasi di industri 4.0 gitu. Nah, mungkin nanti di dalamnya saya akan coba share mengenai apa sih SCADA gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah dengar gitu ya, ataupun belum pernah dengar, ataupun mungkin tahu saja gitu ya SCADA itu apa sih. Dengan tema ini, apakah memang SCADA itu bisa menambahkan nilai efisiensi gitu di dalam industri ini gitu, di semua industri gitu. Apa sih korelasinya antara SCADA dengan efisiensi dan inovasi di bidang industri seperti itu. Nah, mungkin kita bahas di dalamnya. Silakan Mas lanjut. Oke, untuk pengenalan next Mas. Ini nih, apa sih SCADA gitu ya? Nah, SCADA secara terminologi atau bahasa bisa diartikan, boleh di next Mas slide-nya. Oke, nah SCADA ini akronim ya. Jadi ada dua suku kata nih di sini, ada supervisory control and data acquisition gitu. Nah, ada dua kata. Jadi ada supervisory control, ada data acquisition gitu. Tapi secara function, secara fungsi itu yang pertama fungsinya itu adalah data akuisisinya gitu. Nah, apa sih data akuisisi gitu ya? Nah, data akuisisi ini sendiri yaitu gather information gitu. Dia akan mengambil
informasi-informasi gitu ya, ngambil data dan sebagainya dari proses yang sangat luas, karena memang penggunaan SCADA ini digunakan untuk proses yang sangat luas gitu ya. Nah, kemudian supervisory control itu apa? Itu kita bisa memonitoring nih gitu, supervisor kan memonitoring gitu. Bisa kita lakukan kalkulasi, kita bisa ngasih limit gitu ya, instruksi untuk cakupan yang luas gitu. Ya, jadi secara harfiah atau terminologi itu SCADA itu artinya itu gitu ya. Nah, untuk overview-nya, SCADA itu mengintegrasikan hardware dan software ya, kemudian monitor dan kontrol di industri proses. Kemudian di SCADA itu ada data collection dan transmisi gitu. Jadi ada data, SCADA itu akan mengkolek data dari field device yang kita ketahui ya, seperti sensor gitu ya. Ada sensor temperatur, ada sensor suhu temperatur, ada sensor flow, tekanan gitu ya. Nah, itu dia akan mengkolek data gitu dan ditransmisikan data-data itu ke server seperti itu. Hilang ya? Hilang ya. Sebentar ya Pak, jaringannya ada yang kurang. Iya, baik. Kita sebentar Pak. Dalam hal itu tidak profesional. Bayangkan motor yang sebelah dua itu jadi itu. Sorry, Mas. Ini juga depan. Mas Ini Yomi buat bisa di-unmute sama buat di anaknya lampu itu. off cam. Bisa di off cam. Oke, saya mulai lagi ya, teman-teman ya. Nah, baik-baik. Jadi tadi sudah sampai di data collection ya. Jadi SCADA itu berguna untuk mengkoleksi data gitu dari sensor-sensor atau field device atau level 0 yang kita sering dengar di bahasa-bahasa otomasi ya. Kemudian ditransmisikan datanya ke central server gitu ya untuk dianalisa dan dikontrol. Kemudian juga SCADA mempunyai kemampuan untuk human interfacing gitu. Jadi beberapa produk SCADA memang sudah menyediakan atau bundling ya, membuat human interfacing-nya atau bisa dari web UI, bisa bawaan dari SCADA-nya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk aplikasinya SCADA ini banyak digunakan gitu, baik di bidang energi, baik di manufacturing, baik di water treatment plant, baik di transformasi gitu ya, untuk memonitor dan mengontrol. Seperti itu. Boleh lanjut, Mbak. Nah, ini untuk arsitektur SCADA-nya ya, ada komponen, ada function gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri gitu ada yang pertama itu sensor and actuator gitu. Ada sensor, ada aktuator. Nah, ini di level 0-nya. Nah, ini berguna untuk merubah besaran fisik ya ke besaran elektrik gitu. Nah, ini sensor-sensor yang sering kita dengar itu kayak temperatur, tekanan gitu, arus, flow dan sebagainya gitu. Nah, ini fungsinya untuk mengkolek nih data-data gitu. Kemudian yang kedua ada level satunya ada PLC nih atau controllernya gitu. Jadi semua sensor itu bakal terhubung ke PLC sebagai controller gitu. Nah, dia menggunakan data processing dan sebagainya.
Nah, PLC ini juga di sistem SCADA itu bisa kita kenal sebagai RTU atau Remote Terminal Unit. Sorry. Jadi dia memang dia ditempatkan di remote gitu ya, karena di industri itu kan luas gitu ya. Nah, ini setiap controller itu kalau diintegrasikan, nah ini menjadi remote gitu, remote terminal unit atau controller yang ditempatkan di tempat yang luas. Kemudian ada communication network. Nah, ini bertugas untuk mentransmisikan data ya dari field service itu, dari RTU, data-data yang dari sensor, aktuator, sebagainya, ke supervisory system, jadi ke sistem SCADA-nya. Gitu. Nah, kemudian setelah ditransmisikan, kita itu ada SCADA server. Nah, SCADA server ini itu mensentralisasi data storage juga visualisasi tadi yang saya sebutkan ya. Jadi untuk human interfacing-nya, untuk UI-nya itu ada di SCADA server. SCADA server ini punya kemampuan untuk databasing, computing, analyzing dan sebagainya. Kemudian HMI itu untuk interfacing-nya, monitor dan kontrolnya. Lanjut. Nah, ini secara gambaran ya yang saya sebutkan tadi, ada field device itu sensor aktuator gitu ya. Kemudian komunikasi antara device ke RTU atau IDS gitu. Nah, IDS ini sama ya, Intelligent Electronic Device Control, ini biasanya dipakai di PLN gitu ya. Fungsinya sama sebagai controller gitu. Nah, kemudian ke MTU. MTU itu Master Terminal Unit-nya. Nah, kemudian berkomunikasi dengan sistemnya, supervisory sistemnya. Di situ historian itu ada di database, kemudian untuk interfacing-nya itu bisa dipakai oleh operator gitu ya untuk memonitoring ataupun orang-orang yang terkait gitu ya di sistem itu sendiri gitu, baik engineer, baik supervisornya, sebagainya gitu untuk melihat, memonitor secara real time seperti itu. Lanjut, Bang. Nah, untuk SCADA itu sendiri ya, fungsi utamanya yaitu pertama real monitoring jelas ya, karena di SCADA itu kita sudah bisa mencapai ke soft floor gitu, ke level nolnya. Jadi kita bisa memonitor apa namanya sensornya, sensor-sensor yang kita tempatkan di field gitu, suhu segala macam, pressure dan sebagainya gitu. Kemudian bisa meremot. Nah, kita bisa meremot dari jauh gitu. Apa yang terjadi ketika kita sedang monitoring, apakah ada hal-hal yang kritikal dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa otomasi gitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan safety, juga meredus apa namanya intervensi manual gitu, kesalahan dari manusia gitu. Kemudian ada Oke. apa? Maaf Pak, mic saya bocor. Ya. Lanjut. Ya, kemudian ada alarm manajemen. Jadi SCADA itu ada historiannya gitu ya. Jadi semua alarm itu bisa kita keep mau berapa lama gitu ya untuk analisa, untuk 5 why analysis, root cause analysis gitu. Nah, kita bisa pakai tuh alarm manajemennya gitu. Kemudian historical data juga sama ya. Trend analisisnya, reportingnya, compliant gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan data-data itu untuk predictive maintenance ataupun efisiensi di produksi dan sebagainya. Nah, ini fungsi dari SCADA itu sendiri seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke, nah ini untuk advantage-nya ya, untuk keunggulan gitu ya. Tadi benefit dan ini keunggulan gitu ya. Jadi si SCADA ini akan memang digunakan gitu ya untuk mengurangi intervensi dari orang gitu. Karena memang kan orang pasti ada salah, ada melengnya gitu. Misalkan contohnya kalau kita di industri mungkin ada operator yang mungkin ngantuk, salah operasional, segala macam kan itu menyebabkan error gitu ya. Bisa ke production quality, bisa ke safety. Nah, ini advantage untuk otomasi itu kita bisa meredus tuh human interface interventionnya seperti itu. Nah, kemudian karena kita bisa memonitoring nih secara real time, nah kita juga bisa mengadjust parameter-parameter bila terjadi abnormalitas di produksi atau segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian SCADA juga bisa meredus
labor cost ya, karena memang sudah otomasi, sudah dimonitoring mungkin cukup satu orang, jadi yang lainnya apa namanya bisa di reduce untuk penggunaannya gitu. Kemudian bisa mengimprove ya safety dan competitiveness dari sebuah perusahaan gitu. Karena kita sudah bisa memonitoring apa yang ada di industri, apa yang di manufacturing gitu ya. Nah, kita juga akan bisa meningkatkan safety kita gitu. Kita bisa memprediksi. Dan juga karena kita melakukan otomasi, jadi kita bisa berkompetitif gitu dengan secara global gitu dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Seperti itu. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, balik lagi ke tema kita ya. Jadi di situ kan ada SCADA, kemudian 4.0, kemudian ada meningkatkan efektivitas gitu ya. Nah, ini dari judulnya gitu ya. Untuk SCADA itu sendiri penerapannya gitu ya. Kita bisa real time data gitu ya. Kemudian kita bisa mengintegrasikannya dengan IoT sensor atau IoT device. Kemudian juga kita bisa taruh nih si big datanya untuk dianalisa gitu ya untuk efisiensi dan inovasi. Kemudian benefitnya gitu ya. Kita bisa memprediksi nih apa yang akan terjadi gitu. Lanjut, Mbak. Nah, agendanya kita akan bahas nih. Kita akan bahas tadi SCADA sudah, kemudian kita akan overview nih industri 4.1 dan SCADA itu apa sih korelasinya gitu ya. Kemudian digital transformasi gitu atau transformasi digital. Nah, ini apa sih impact-nya gitu ya ke productivity gitu, ke safety, ke quality gitu. Kemudian real time monitoring. Kenapa sih si SCADA ini bisa kita bisa memonitoring secara real time gitu ya. Nah, kemudian transmisi data gitu ya. Kenapa sih SCADA ini sangat mampu sekali itu untuk diintegrasikan dengan big data gitu ya. Seperti itu. Silakan lanjut, Mbak. Nah, ini industri 4.0 dan SCADA fundamental ya. Kita lanjut. Nah, industri 4.0 ini artinya adalah mengintegrasikan cyber gitu ya. Cyber itu sesuatu yang digital gitu dengan physical system gitu, dengan apa yang saya sebutkan tadi field sensor gitu ya. Kemudian kita combine semuanya dari cyber physical ini untuk melakukan otomasi gitu dan melakukan smart manufacturing process gitu. Bisa otomasi dengan mengurangi ya manpower dan sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk penerapan SCADA-nya itu sendiri itu fungsinya memang untuk monitoring dan memastikan gitu ya data itu antara level 0 dengan level atasnya itu datanya itu dia tidak ada gangguan gitu. Jadi tidak ada secara data itu mulus gitu. Dari apa yang kita monitor di lapangan dengan apa yang kita lihat di atas gitu secara mulus gitu. Nah, kemudian untuk benefitnya itu sendiri ya, jadi kita bisa mengefisiensi, kemudian kita bisa melakukan semua hal gitu ya di manufacturing proses gitu karena kita sudah bisa melihat secara real time. Lanjut, Pak. Nah, ini kan ya IoT nih, kita juga sering dengar nih korelasinya dengan IoT nih. Di zaman sekarang kita sudah dengar ya, IoT apa tuh? IoT apa gitu kan ya. Nah, itu kan kita sendiri kan kita tahu ya, Internet of Things. Kalau di industrial sendiri, thing itu benda-bendanya gitu, benda-benda yang punya datanya gitu. Kita lihat sebelah kiri industrial things-nya itu ada aktuator, sensor dan sebagainya. Kemudian ada controllernya gitu ya. Nah, internet itu transmisinya gitu, transmisi datanya.
Nah, ketika kita melakukan IoT atau menginternetkan suatu benda gitu ya, industrial khususnya. Nah, kita jadinya punya data nih. Karena memang data awalnya dari soft floor, dari proses-proses produksi, dari sensor-sensor, aktuator dan sebagainya. Nah, data ini masih acak-acak nih, masih acak-acakan gitu. Nah, ketika datanya kita collect gitu ya, nah kita bakal punya insight gitu, punya apa namanya penglihatan gitu. Oh, ternyata secara data di lapangan itu seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa ke larinya bisa ke predictive maintenance, itu bisa ke efektivitas di manufacturing sebagainya. Nah, itu konsep dari IoT sendiri. Lanjut, Mbak. Nah, yang tadi disebutkan ya, nah, data itu sebenarnya adanya di mesin gitu, di sensor, adanya di PLC gitu. Nah, adanya di equipment itu biasanya downtime gitu, running time-nya, output-nya, defect-nya. Nah, itu masih di soft floor tuh. Datanya tuh masih acak-acakan gitu. Nah, kemudian kita setelah punya informasi, karena kita memonitoring secara real time dan kita collect datanya dan kita simpan gitu ya. Nah, kita jadinya memiliki informasi gitu. Motor kondisi kalau kita di orang maintenance gitu ya, PLC-nya. Nah, efektivitas dari equipment itu sendiri, apakah sudah efektif atau belum gitu ya. Nah, ini defect root cause-nya juga kita bisa lihat. Ini kenapa sih si produk ini selalu ada defect gitu ya. Nah, itu kita informasi udah dapat nih. Nah, setelah itu kita bakal dapat insight, kita dapat penglihatan. Ya, nah kemudian kita dapat wisdom nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, impact-nya itu kita bisa ke preventive maintenance, ke monitoring lifetime part gitu. Untuk meningkatkan quality, untuk meningkatkan produksi, dan itu sangat mungkin dilakukan gitu. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Ya, kemudian ini korelasi dari SCADA ke digital transformasi ya. Lanjut, Pak. Nah, jadi SCADA itu dia bridging atau anak tangga atau tangga gitu, bridge antara besaran-besaran fisikal ke digital gitu. Jadi kita akan mengkonek semua digital platform gitu ya ke mengintegrasikan dari soft floor ke level yang selanjutnya gitu. Nah, setelah kita integrasikan dari data-data tadi yang ada di lapangan, dari sensor, dari controller dan sebagainya, nah kita baru bisa melihat real time, secara real time-nya, visualisasinya di industri itu sendiri, di manufacturing itu sendiri. Nah, kemudian kita setelah kita bisa lihat, kita juga bisa menganalisa secara lebih jauh gitu dengan data-data yang kita punya dan kita simpan gitu. Juga kita bisa menyimpan data-data itu secara besar gitu ya. Eh, apa namanya? Kita bisa disimpan di cloud dan sebagainya. Juga sekadar punya kemampuan meremote access gitu. Kita dari manapun, misalkan kita di rumah, kita juga bisa memonitoring nih apa yang terjadi di lapangan gitu, di manufacturing atau di industri. Itu juga memungkinkan bisa kita lihat gitu. Seperti itu. Itulah kegunaannya ya untuk SCADA ini sebagai bridge. Silakan, Mbak. Nah, karena kita bisa apa sih? Memang penting gitu ya. Kita harus tahu, kita harus memonitoring nih secara real time gitu. Nah, karena kita mempunyai data secara real time, karena kita bisa melihat keadaan secara real time, kita bisa mendeteksi anomali-anomali yang terjadi secara lebih dini gitu. Kita bisa mitigasi resikonya secara dini dan kita bisa yaitu wisdom itu tadi, kita bisa harus melakukan apa. Nah, kemudian take action seperti itu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan gitu dari decision making, mungkin dari nanti ke safety-nya atau mungkin ke compliance-nya. Misalkan si SCADA ini digunakan di WWTP gitu ya. Nah, ketika suatu saat parameter di WWTP itu melebihi ambang batas dari pemerintah gitu. Misalkan eh, ada error dan apa namanya si ambang batasnya lebih tinggi, itu kita bisa langsung take action secara cepat seperti itu.
Hilang lagi ya. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi from the ground up gitu ya. Apa yang ada di bumi ini kita hubungkan apa yang ada di apa menghubungkan apa yang di langit gitu. Nah, yang ada di bumi apa? Yang tadi saya bilang level zero itu dari device, field instrument gitu ya, sampai kita ke komputasi gitu ya. Nah, bridge-nya apa? Ya SCADA itu tadi gitu ya. Jadi bridging dari yang bawah ke apa yang ada di langit seperti ya. Jadi starting dari operasional teknologi, jadi operasional equipment yang kita punya, kemudian data itu emas ya, data itu adalah emas gitu. Jadi apa yang kita punya dari data itu kita bisa melakukan apapun untuk efektivitas yang kita inginkan, untuk menjaga safety, untuk menjaga quality dan sebagainya. Nah, memang untuk first step itu susah gitu ya. Nanti mungkin teman-teman udah di dunia kerja nih, banyak equipment-equipment udah lama, segala macam. Nah, punya ide. Nah, itu kadang untuk memulainya itu agak susah gitu ya. Memang itu yang paling challenging gitu. Ada controller lama, ini gimana nih secara komunikasinya? Bisa pakai Modbus kah, bisa pakai open protocol kah, dan sebagainya. Nah, itu challenging memang, tapi untuk keuntungannya itu tinggi sekali gitu untuk melakukan efisiensi. Silakan. Pak. Ya, lanjut. Nah, ini data flow ya, integrasi. Jadi apa namanya? Sekada dengan bridging itu tadi, kita akan bisa apa menguatkan memonitoring data di lapangan, dan juga kita akan mempunyai nanti ujungnya itu smart factory ya. Jadi integrasi antara predict maintenance, antara energy consumption, antara apa namanya real time decision gitu, keputusan secara real time, itu bisa dilakukan dengan SCADA ini. Lanjut, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Nah, ini IoT dan arsitekturnya ya. Ini ada sensor, kemudian ini sinyal konverternya, ada RS485, ada RS232, ada Modbus converter gitu ya. Ada logic controllernya nih. Ada PLC, ada komputasi di apa namanya di PC gitu ya. Kemudian ada OPC server. Nah, komunikasi datanya bisa pakai wireless, bisa pakai Ethernet, bisa pakai LoRa, fiber optik dan sebagainya. Nah, kemudian ada gateway-nya nih, ada industrial komputer, ada gateway gitu ya. Si penyambungnya itu sendiri. Nah, untuk storage-nya kita punya database system misalkan punya punya apa namanya SQL server dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi dengan higher systemnya itu sendiri gitu dari ARP, mesh dan sebagainya. Nah, ini arsitekturnya ya untuk SCADA dan IoT sendiri. Kenapa sih SCADA itu menjadi bridging gitu untuk kita melihat apa yang ada di bawah gitu, sensor, indikator dan sebagainya. Berarti kita harus punya sinyal konverternya, kita harus punya logic controllernya, gitu. Kita harus punya komunikasinya nih secara transmisi. Kita harus punya gateway-nya, gitu. Nah, kita punya database-nya, karena kita kan butuhnya data. Gitu. Pasti di mana ada data, di sana juga kita butuh database, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, mungkin untuk implementasi goalnya nih, karena kita kan bicara untuk efektivitas di industri ya. Nah, setelah kita mengenal SCADA, apa itu SCADA, kemudian pengimplementasiannya,
Nah, apa sih implementation goal-nya? Pertama itu untuk orang-orang maintenance ya, karena kita melihat data gitu ya, kita bisa mendeteksi lebih awal nih untuk predictive maintenance-nya. Misalkan kita punya RTD sensor atau sensor suhu nih di stator motor. Nah, seminggu terakhir misalkan si sensor suhunya itu lebih tinggi dibanding standar gitu. Nah, kita bisa mitigasi itu secara cepat sebelum downtime, sebelum kerusakan itu terjadi gitu. Kemudian di energy optimization, kita juga bisa dengan sekadar memonitor energi konsumsi kita gitu. Apa sih? Misalkan kita punya beberapa plant di industri. Contoh di otomotif di tempat saya misalkan ada di painting, ada di assembling. Mana sih energi yang paling besar gitu ya? Apakah kita bisa mengurangi energi yang ada di pemakaian di assembly itu sendiri? Nah, kita bisa mendikasi tuh karena kita datanya punya, jadi kita bisa tuh mengurangi atau mengoptimalkan energi yang kita pakai. Nah, kemudian ada improve productivity. Nah, karena kita tahu apa yang terjadi di lapangan, nah kita juga bisa mengimprove productivity nih. Apakah mengurangi apa namanya kerjaan? Kalau di orang Jepang tuh kita sering dengar muda ya. Muda itu hal yang sia-sia. Nah, itu kita bisa hilangkan tuh. Oleh karena itu kita bisa mengimprove produktivitas kita gitu. Juga ini ensuring juga nih yang terakhir produk quality kita gitu. Karena nantinya SCADA itu luas ya. Jadi kita bisa collect data. Misalkan kita punya di industri itu beberapa testing equipment. Nah, biasanya kan produk apapun eh, contohnya di saya di powertrain gitu ya, di engine plant. Nah, itu setiap engine yang dihasilkan itu harus melewati testing-testing equipment. Nah, itu datanya kita collect tuh sebagai quality assurance kita bahwa engine yang kita produksi itu sudah menetapkan mutu yang baik seperti itu. Nah, itu mungkin intinya dari pemaparan saya tadi ya. Jadi apa itu SCADA, apa itu 4.0, dan implementasi goals-nya itu apa. Nah, ini mungkin saya rangkum menjadi 4 goals-nya seperti itu. Nah, next-nya saya akan share SCADA pengimplementasinya di PT saya di Mitsubishi Motor. Silakan, Mbak. Next. Oke. Nah, ini electrical overview di kita nih di MMKI ya. Jadi kita bisa secara real time melihat penggunaan elektrik di kita gitu. Jadi kita ada punya sumber dari PLN, dari solar panel gitu. Nah, berapa sih penggunaan listriknya segala macamnya itu secara historian, secara apa namanya data itu dikolek semua gitu. Nah, kita bisa nih cek mana yang paling tinggi gitu, apa yang bisa kita improve gitu. Misalkan kisahnya kita dari kompresor dan sebagainya. Nah, itu kita bisa improve langsung. Next. Nah, kemudian ini WWTP proses atau WTP. Nah, semua sensor kita ada ya. Dari flow meter, dari pH sensor gitu ya. pH sensor itu begini untuk adjusting segala macamnya. Kalau misalkan ada abnormal, kita bisa dari SCADA server room itu kita bisa langsung mengecek gitu atau mengkontak tim lapangan pH-nya tinggi dan sebagainya. Nah, ini juga dipakai untuk otomasi dosing pump segala macam. Nah, itu semuanya kita bisa monitoring secara real time gitu. Mitigasinya kalau ada abnormal kita lebih cepat gitu. Nah, ini juga ada kembali lagi ke energi ya. Ini untuk roof and control. Nah, kita punya berapa banyak roof and control yang lumayan secara penggunaan energi listriknya ya. Nah, kadang di factory itu pada saat istirahat, pada saat tidak ada orang atau pada saat libur karena namanya orang gitu ya, itu sering lupa mematikan Ruven itu sendiri gitu. Kadang di hari libur tidak ada orang, kita patrol, ternyata masih ada Ruven yang nyala gitu. Nah, itu kan sangat wasting energy ya. Nah, oleh karena itu kita otomasikan gitu. Jadi kita bisa remote
si apa namanya Ruven ini dari skadarum kita. Bahkan kita bisa membuat schedule gitu, scheduling. Nah, scheduling ini kita bisa apa namanya? Kita bisa mengikuti production schedule nih. Kapan jam istirahatnya, kita bisa matikan, kapan start produksinya, pada saat change shift, pada saat weekend, itu tuh bisa dilakukan oleh SCADA gitu, seperti itu. Lanjut. Mohon maaf ini judulnya salah ya. Nah, ini kita juga di engine plan kita punya namanya MAIS ya. MMKI Integrating Inspection System. Yang saya sebutkan tadi di engine itu kita punya testing equipment gitu. Jadi engine sebelum uh, apa namanya sebelum dikirim gitu ya ke vehicle ataupun ke luar, nah itu harus memiliki uh, apa namanya pasnya gitu ya dari quality-nya itu sendiri. Nah kita bisa real monitoring nih. Mohon maaf nih kayak saya pas di off produksi ya, nah, kita bisa lihat nih engine yang shipping itu berapa, yang pull out-nya itu berapa sih gitu. Yang engine-nya itu pas pada saat perakitan tuh ada berapa sih antara shipping dan pull out ratio gitu. Nah ini asilik test, berlik, nah ini semua yang ada testing equipment yang ada di powertrain seperti itu. Jadi kita bisa melihat secara real time. Lanjut Pak. Nah ini untuk menjamin SCADA juga bisa menjamin apa namanya quality gitu. Bisa dilihat di sini adalah check sheet untuk syarat dia mendapatkan shipping tiket gitu. Nah, engine ini boleh shipping dengan syarat yang di bawah itu tuh. Ada check sheet, ada equipment. Nah, equipment ini harus oke semua nih. Ada NG kamera gitu ya. Nah, kebetulan kita juga kolaborasi dengan arm robot dan juga kamera inspection. Nah, harus total 44-nya itu oke semua. Baru si engine itu bisa keluar, bisa shipping dari engine plan. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari SCADA itu sendiri. Lanjut. Nah, kemudian kita data statistik. Nah, kita bisa lihat nih dari statistik data ada CP-CPK-nya, ada average-nya gitu. Ini udah oke atau belum segala macam. Apa sih di tipe engine ini kenapa masih banyak yang NG? Nah, kita bisa mitigasi secara real time, secara bisa apa datanya kita udah bisa collect, kita bisa analisis secara lebih dalam gitu dan bisa take action seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga take time ya, take time di ini terkait dengan OEE ya. Nah, di engine itu sendiri kita bisa punya beberapa stasiun pengerjaan gitu ya. Kurang lebih mungkin ada 60-40 gitu ya. Nah, berapa sih job per hour kita saat ini gitu ya. Kita ngeluarin engine per 1 jam tuh harus berapa. Nah, kemudian secara take time kita dapat misalkan 198 detik. Jadi setiap stasiun pengerjaan itu harus selesai dalam 109 detik gitu. Nah, kita counting nih aktualnya pengerjaannya. Nah, ternyata ada yang delay, misalkan di poin yang di poin pos 66. Misalkan ada delay 7 apa namanya? Ada delay nih selama 15 detik. Kemudian ada delay nih selama 4 detik. Bahkan ada yang delay nih di 129 detik. Nah, kita bisa collect tuh. Apa sih yang menyebabkannya? Apa sih yang apa menyebabkan ini delay itu terjadi? Nah, kita tuh bisa collect semuanya gitu. Next, Mbak. Nah, ini sambungan yang tadi misalkan yang di bawah itu sumbu X-nya itu station ya. Nah, kita bisa cek nih per hari ini apa sih yang jadi bottlenecking nih di di produksi kita. Oh, ternyata paling tinggi misalkan ada di station A misalkan. Nah, kita langsung bisa mitigasi apakah dari orangnya, apakah dari equipmentnya. Nah, dari itu kita langsung bisa improve gitu untuk menaikkan produktivitas kita seperti itu. Lanjut, Pak. Oke, mungkin dari saya sampai di situ teman-teman semua ya. Jadi sudah saya paparkan apa itu SCADA, hubungannya dengan IoT, 4.0 dan juga apa nih pemanfaatannya secara real life di manufacturing. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian, bisa saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Guntur ya atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat-sangat informatif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, ya dipersilakan open mic atau tulis di kolom chat. Kita membuka 3 pertanyaan ya, yang mana tiap peserta yang bertanya akan mendapatkan reward ya. Reward berupa saldo GoPay. Nominalnya boleh disebutkan nggak, Bu Okta? Oh, belum boleh ya? Oke. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin Pak Guntur, terima kasih. Menarik ya materinya, Ya, implementasi sama. langsungnya. Ini Pak Guntur mungkin sebelum sambil nunggu ya tanya jawab mungkin kiat-kiat apa sih biar kita ya di sini sisi mahasiswa gitu ya. Apa sih yang harus kita perdalam gitu ya untuk mempelajari sistem otomasi ya kan. Major sebenarnya kan SCADA itu di elektronika lah ya. Karena Ya, Mas Guntur juga kan sebenarnya dari elektronik gitu kan. ya. Cuman kita lebih banyak kolaborasi dengan informatika kan jatuhnya ya. Karena Betul, betul. komunikasi based on data, UI, dan juga mungkin data-datanya tadi kita collect jadi sebuah data machine learning gitu ya. Jatuhnya bisa kita dapat insight ini harus ngapain gitu ke depannya. Betul. Ya, betul. Nah mungkin ya teman-teman mahasiswa sini kira-kira ya harus seperti apa sih gitu yang harus dipelajari lagi mungkin diperdalam di kampus gitu saat kuliah ini. Oke, Pak Nanang. Terima kasih di pertanyaannya. Waduh, ini bos saya nih. Oke, Pak Nanang, terima kasih. Kita sering ngobrol ya, Pak Nanang ya. Jadi ketika ya dulu kita saya khususnya di zaman kuliah itu memang eh, makanya saya senang sekali ada kegiatan ini ya, mengundang para praktisi gitu ya. Memang biasanya untuk dosen kampus itu biasanya tim akademis saja gitu. Dia memang secara analisis dan sebagainya itu lebih paham betul gitu bagaimana cara menganalisa misalkan motor listrik atau misalkan menganalisa jaringan kenapa ada masalah gitu. Cuman untuk apa namanya pemberian apa namanya informasi apa yang ada di lapangan kerja secara real itu kurang gitu. Nah dengan acara-acara seperti ini saya apresiasi dan sangat bagus gitu ya. Nah balik lagi ke pertanyaan Pak Nanang. Memang pada dasarnya akhirnya karena Internet of Things gitu ya, integration networking gitu. Jadi bukan hanya electrical nih di sini. Khususnya teman-teman mungkin ini ada yang dari informatika, ada yang dari elektro gitu ya. Mungkin ada yang dari mesin gitu. Nah, memang untuk di zaman sekarang sepertinya tidak bisa menguasai satu disiplin ilmu saja. Seperti itu. Karena saya juga dulu emang elektriknya elektro power ya, energi gitu. Nah, tiba-tiba di secara pengalaman ada di proses kontrol dan mau tidak mau harus apa namanya belajar juga gitu. Nah, mungkin saran dari saya untuk teman-teman mahasiswa semua untuk bisa bersaing gitu ya dengan teman-teman lain gitu di luar sana. Menurut saya karena memang teknologi sudah maju ya, sudah banyak AI dan sebagainya. Nah, kita bisa belajar dari sana gitu. Dan jangan mengurung diri hanya dalam satu disiplin ilmu saja gitu. Karena seperti saya paparkan tadi kan, sensor itu sebenarnya bagian pilih instrumen, bagian orang elektrik. Controller itu bagian orang elektrik kontrol. Aktuator itu bagian orang mekanik. Tetapi harus diintegrasikan ke sistem, ke internet. Itu bagiannya orang IT gitu ya, secara networking. Nah itu dari sekarang karena kita sudah punya insight, sudah punya penglihatan gitu ya di acara ini khususnya mungkin. Nah kita dari sekarang tambahkan ilmu itu gitu, tambahkan ilmu-ilmu ya sedikit tentang
mekanik, sedikit tentang IT, itu untuk bekal gitu, untuk persaingan di kedepannya. Seperti itu mungkin Pak Nanang, insight-nya. Ya, oke. Makasih, Mas Guntur. Ya. Oke, silakan mungkin teman-teman yang lain mungkin jika ada pertanyaan dilanjut Mas Moses. Ya, baik, Pak. Kalau saya mungkin boleh bertanya, Pak, sebagai moderator yang bertanya kan. Boleh ya? Sedikit ya. Iya, silakan. Eh, Kebetulan saya untuk skripsi membuat sistem monitoring untuk pemantauan suhu ruang server ya, Pak. Eh, dengan ya notifikasi jika terjadi anomali dan sebagainya. Apakah itu udah termasuk sebagai apa ya? Ada tapi dalam bentuk sederhana gitu, Pak. Putus ya. Jaringan nih kayaknya. Jadi, Mas Dede kayaknya mau bertanya. Mas Dede, Mas Dede Andriansa. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya atau gimana ya, Mas? Oh ya, boleh silakan Mas, tapi nunggu Pak Oh iya, Guntur dulu ya. Sepertinya ada baik, masalah dengan jaringan beliau. Ditunggu ya. baik, baik. Mas Samuel mungkin, Pak Samuel Manaik, boleh dibantu mungkin dekat Pak Guntur. Hari ini masuk biasanya mereka. Pak Samuel, Aduh, mohon maaf nih, sinyalnya gangguan. Gimana Mas? Tadi Mas Muses ya? Eh, Mas Dede dulu mungkin Pak. Mas Dede Boleh, tadi mau boleh. bertanya. Silakan Boleh, Mas boleh. Dede. Mohon maaf. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Dede Andriansa dari kelas dari Fakultas Teknik Informatika kelas TI 22 CSE. Pertanyaan saya ini sih Mas, saya kan sebenarnya belajar terkait IoT itu baru sebatas Arduino aja nih. Nah, selama saya belajar Arduino itu yang saya tuh kayak mentoknya di apakah IoT dengan Arduino itu hanya sebatas main-main aja gitu, nggak sampai ke tahap yang lebih tinggi kayak aplikasikan di industri atau yang benar-benar bisa kayak kepake banget gitu. Mentok saya itu di situ. Nah, uh, pertanyaan dari saya tuh kayak langkah apa yang saya harus lakukan atau saya harus pelajari gitu biar level saya tuh bisa juga ke arah industri gitu. Jadi nggak cuma kayak main-main doang kayak bikin alat yang ya prototype aja atau semacamnya gitu. Jadi udah bener-bener levelnya tuh yang
dia bisa dipakai gitu. Meskipun hanya menggunakan microcontrollernya itu Arduino gitu. Atau mungkin saya juga harus nge-level up microcontroller yang biasa saya pakai gitu. Terima kasih Mas. Oke, di kolek apa gimana? Ya, Ya, boleh Pak. Gimana? Boleh dijawab? Boleh Pak, langsung. Ambil nomor Sebenarnya, teman-teman. oke, Arduino itu kan sebenarnya masuknya ke hardware gitu ya. Hardware penjembatan lah antara device di bawah atau software dengan controllernya gitu. Sebenarnya tidak ada yang sia-sia, Mas. Jadi memang ya secara skala itu kan tidak bisa dipakai di industri yang besar gitu ya. Tapi yang mahal itu sebenarnya konsep dan pemahaman gitu. Jadi masnya itu sebenarnya masnya itu malah lebih jauh satu langkah dibanding yang lain. Karena dengan mas memulai, berarti kan mas sudah paham konsep IoT itu sendiri gitu. Jadi mas bisa memanfaatkan Arduino itu untuk merancang gitu ya, membuat sesuatu yang berbasis IoT gitu. Misalkan masnya punya sensor di connect ke Arduino, dari Arduino kita bikin web servernya. Secara garis besar di industri ataupun hal yang mas lakukan itu sama gitu. Hanya saja kontrol yang digunakan itu memang untuk skala besar gitu ya, untuk PLC segala macamnya. Dan saya bilang malah itu tidak ada yang sia-sia, Mas Dede ya, gitu. Jadi mungkin ya karena kalau mahasiswa kan ya banyak keterbatasan ya, makanya saya bilang Mas Dede itu malah satu langkah lebih maju dari yang lain, gitu. Karena secara konsep ya sudah paham gitu. Nanti gak ada jauh beda kok. Malah Arduino kan kita dari nol ya, buatnya dari nol secara modular gitu. Nah nanti di industri, misalkan masnya jadi praktisi industri, udah jadi engineer misalkan, kita tinggal pilih secara modular gitu. Mau pakai PLC apa, mau pakai SCADA apa gitu. Itu lebih gampang karena kita sudah tahu konsepnya. Jadi kita udah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti itu Mas, jawaban saya. terima kasih Bang. Terima kasih banyak Mas atas Iya, jawabannya. iya. Lanjut terus belajarnya. Luar biasa Mas Dede. Mas Dede satu langkah dibanding teman-teman yang lainnya. Satu langkah juga di depan peserta di sini karena udah dapat reward ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama di sini di kolom chat ternyata ada 2 pertanyaan tambahan nih Pak. Dari Mbak Dewi Rabiatul Zahro. Perkenalkan Pak, saya Dewi dari kelas TI 22CA1. Izin bertanya Pak, apakah SCADA bisa dipakai di pabrik skala kecil atau hanya untuk industri besar yang mahal? Boleh Pak, Mbak siapa namanya Dewi ya? Mbak Dewi. Oke, izin jawab ya, Mbak Dewi. Apakah SCADA itu hanya untuk yang mahal, yang besar gitu ya? Sebetulnya, jadi SCADA itu segala sesuatu yang bisa secara fungsi itu mengkolek data dan supervisory apa namanya memonitor gitu ya. Nah, hal yang kita di benak kita gitu ya, SCADA itu mahal gitu ya, SCADA itu mahal. Karena memang secara pengetahuan kita tahunya SCADA yang bundling gitu ya. Maksud bundling itu banyak brand-brand besar membuat sistem SCADA itu sendiri. Contohnya kayak Mitsubishi Electric, dia punya dulu MC Walk 64, nah sekarang udah jadi Genesis. Kemudian ada Siemens ya, nah dia juga punya tuh SCADA sendiri gitu. Nah sebenarnya segala sesuatu yang bisa apa namanya mengintegrasikan software itu sendiri, sensor segala macam ke sistem databasing, ke komputasi, analisa, bahkan mengkontrol, itu semuanya disebut SCADA gitu. Contohnya
Memang misalkan kita mau pakai SCADA Mitsubishi Electric itu harganya sangat mahal sekali gitu. Untuk pabrik skala kecil mungkin agak kesusahan gitu. Karena terakhir license-nya aja. Jadi SCADA-nya punya Mitsubishi Electric, SCADA punya Siemens, itu isinya bundling. Maksud bundling itu dia punya OPC. OPC itu adalah penjembatan antara yang soft floor dengan yang akan kita taruh di database gitu. OPC-nya dia bundling, OPC UA, kemudian dia ada SQL Server-nya untuk database, ada UI graphic sendiri. Nah, jadi dia punya semua dalam satu bundling. Nah, untuk pabrik skala kecil apakah bisa? Sangat bisa. Banyak sekali sekarang yang menjual device-device IoT itu sendiri. Bahkan yang dilakukan Mas Dede itu sudah termasuk SCADA kan. Jadi dia bisa memberikan jembatan dari soft floor itu ke eh, ke level selanjutnya gitu. Jadi misalkan kita mau beli untuk OPC-nya sendiri. Nah, banyak yang populer kayak OPC Takebishi, OPC yang lain dan sebagainya. Bahkan ada yang gratis gitu. Misalkan saya butuh eh, apa namanya database. Nah, banyak sekali kan yang gratis kayak MySQL gitu, SQL Server yang gratis gitu. Nah, itu kita udah bisa dari situ juga sudah bisa membuat SCADA kita sendiri seperti itu. Gitu. Makanya memang SCADA tidak hanya untuk pabrik yang besar seperti itu. Gitu paling Baik, Pak. jawabannya. Mungkin secara konsep bisa dilakukan, tapi secara skala berbeda gitu ya, Pak. Betul. Ya. Eh, Pertanyaan dari Mas Ozin Ardianto, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Saya Ozin Ardianto dari kelas TI 22 C3 NET 1. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasi SCADA pada sistem industri 4.0, seperti di PT yang bergerak di bidang otomotif? Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, saya share ya. Eh, Memang SCADA itu tidak 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 serta merta diimplementasikan ya. Jadi ya mungkin dari Pak Nanang mungkin lebih paham kali. Eh, Kalau di perusahaan, Mas, secara teknologinya itu dia tidak ada penolakan secara improvement ya. Nah, karena untuk implementasi yang tadi ditanyakan juga sama Mbak Dewi, karena ada cost nih, ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, sementara di perusahaan itu harus ada meritnya. Jadi, misalkan karena tidak dipungkiri ya, infrastruktur atau struktur SCADA itu ya lumayan mahal gitu. Integrasi, misalkan kita punya 100 equipment, kita mau combine, kita mau integrasikan. Nah, itu kan tinggi sekali apa namanya biayanya. Belum upgrade controller karena mungkin udah jadul dan sebagainya. Nah, tantangannya sih bukan di teknologinya sebenarnya. Bagaimana, kalau saya sebagai praktisi ya, bagaimana menjelaskan meritnya itu yang sudah saya terangkan tadi ya. Dengan SCADA kita bisa improve productivity misalkan. Ya sudah, kita bikin proposal di mana menaikkan productivity-nya gitu. Nah, kita kalkulasi tuh meritnya segala macamnya. Oke, karena memang perusahaan ya pasti kita ngeluarkan uang sekian. Nah, setelah diimprove baliknya ke kita tuh kapan gitu. Misalkan kemarin improve mengenai QC enhancement di kita gitu ya. Kita digitalisasi tuh yang tadi saya share tadi. Awalnya kan itu check sheet dari paper ya, by paper. Sekarang udah by tablet. Nah, kita explain meritnya kita bisa apa namanya mengefisiensikan manpower sebagainya. Nah, itu baru bisa. Nah, itu sih sebenarnya tantangannya. Secara teknologi sih perusahaan pasti bakal menerima ya kemajuan teknologinya. Cuman ya dari perusahaan pasti akan menagih ke kita nih
apa sih benefit yang saya akan dapatkan gitu, apa yang benefit yang akan kamu kasih kalau kita mengimplementasikan sistem ini di manufacturing kita, di pabrik kita misalnya. Seperti itu paling tantangannya, Mas. Ya, Mas Guntur, sorry, nambahin. Ya, Ya, tadi silakan. ya, ya, Mas Guntur kan lebih ke itu ya, apa namanya, implementasinya ya. Tapi mungkin ya tadi yang dijelasin Mas Guntur mungkin untuk teman-teman semua. Jadi kalau di perusahaan biasanya tadi sesuai yang diinformasikan, biasanya ngeluarin uang, kita perusahaan itu akan dapat apa gitu. Nah itu biasanya kita hitung secara apa, break even point, terus payback rasionya berapa persen tuh ya, Ya, IRR-nya berapa persen, NPV. Nah itu sebenarnya. Jadi lebih banyak ke perhitungan akuntansi sebenarnya. betul. Cuman ya itulah kelayakan project apakah layak dilanjutkan atau tidak ya dari situ sebenarnya. Ya mungkin nanti teman-teman yang sudah belajar mungkin kemarin sempat saya ajarin ya itu mungkin bisa dijadiin acuan ya sebagai kelayakan project lanjut atau enggak. Ya itu naman sih, Mas Guntur. Ya. Siap. Terima kasih Pak Nanang. Maaf Pak Guntur, ada pertanyaan tambahan di kolom komentar, kira-kira masih bisa nggak ya? Ini sebenarnya ada apa namanya? Ya boleh saya jelas sedikit sih ya. Saya juga memang itu kita berbicara terkait IoT ya. Jadi semuanya tuh bisa mengakses cloud segala macam. Nah, secara security-nya gimana sih? Gitu kan. Data kita bisa dilihat orang loh. Data produksi kita bisa dilihat orang lah ya. Nah, mungkin apa namanya? Memang kita harus apa namanya? Memang kolaborasi dengan tim IT kita khususnya di perusahaan ya. Karena tim IT kita misalkan punya firewall, misalkan input output gitu ya. Kemudian dijaga apa namanya selalu apa namanya di upgrade segala macam. Nah kemudian salah satunya lagi misalkan kita mau monitoring plan kita, sedangkan kita di luar kota. Nah kita juga bisa di MK juga sendiri bisa. Ya kita pakai proxy tuh VPN gitu. Walaupun kita pakai jaringan yang lain, nah, kita juga harus punya akses code nih untuk mengakses jaringan MMKI karena kan secara sistem itu di sistemnya di jaringannya MMKI gitu. Makanya penggunaan VPN, porti client lah kalau kita pakai itu wajib lah ya. Nah, kemudian uh, web UI kita misalkan ada beberapa yang disimpan di UI gitu ya. Mungkin yang ketiga itu hindari pemakaian password yang gampang gitu. Misalkan admin karena sering ya. Admin 133 password.1 gitu. Nah, itu hindari pemakaian seperti itu ya. Karena memang resikonya data-data kita ya bisa dijebol gitu. Nah, mungkin untuk cyber security sendiri sih harusnya ada pembahasan lain ya mengenai ini. Tapi untuk jawaban dari saya mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur. Ya. Saya rasa dengan dijawabnya pertanyaan dari Mas Prima Hagai, itu adalah akhir ya dari sesi tanya jawab pada seminar hari ini. Buat para peserta seminar, link absensi sudah ada di kolom chat ya, bisa absen dan lengkapi screenshotnya ya. Kemudian mungkin akan langsung masuk ke penutup aja ya. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Guntur, atas sesinya yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada seluruh peserta atas atensinya dan ketersediaannya untuk hadir pada acara hari ini hingga akhir. Mungkin sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Pak Nanang, Ya, dan terima kasih. selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Ya.